Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahmaters dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Ustadz Ilman. Pada siang hari ini kita akan berbincang bersama alumni SMP Plus Rahmat Angkatan 2 dalam acara Bincang Alumni Menginspirasi. Baik, sahabat Rahmater dimanapun kalian berada, pada hari ini kebetulan Ustadz Ilman kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih dari alumni angkatan 2 SMP Plus Rahmat. Alumni angkatan 2 ini berarti lulusnya tahun 2019 ya. Nah, seperti apa alumni-alumni SMP Plus Rahmat? Kita akan kupas lebih dalam dan alangkah lebih baiknya kita perkenalkan dulu nih alumni-alumni SMP Plus Rahmat mulai dari yang paling cantik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahila Aisyah Adama, biasa dipanggil Aisyah. Saat ini sedang belajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Wah, masya Allah luar biasa. Mbak Aisyah sekarang tinggalnya Di Kediri. Kediri aja ya, oke. Baik, untuk yang berikutnya luar biasa tadi Mbak Aisyah sudah memperkenalkan dirinya dari Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta ya. Nah, berikutnya silahkan nih yang tengah-tengah nih silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Fatur Syifa, biasa dipanggil Syifa, asli dari Kediri. Dan sekarang saya sedang belajar di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa. UGM juga luar biasa memang ya, alumni-alumni SMP Plus Rahmat. Nah, untuk yang terakhir nih, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Furqon, biasa dipanggil Farhan. Saya asli Kediri dan kini sedang menempuh studi S1 Ilmu Aktuaria di Universitas Brawijaya. Wah, keren-keren ya, dari UGM, Universitas Brawijaya, luar biasa. Masya Allah, semoga kuliahnya lancar terus ya, amin. Nah, Ustadz mau tanya nih sama Mas Farhan dulu ya. Oke, Mas Farhan, coba diingat lagi, kira-kira masih ingat ya? Semoga masih ingat bagaimana pertama kali kok bisa memilih SMP Plus Rahmat sebagai sekolah lanjutan di tingkat SMP. Bisa dijelaskan kepada sahabat Rahmater semua. Ya, mungkin mundur dulu ya ke SD. Saya kan SD itu di SD Plus Rahmat. Ya. Jadi ya alhamdulillah sudah banyak kenal dengan tenaga pengajarnya dan teman-teman di sana ada seperti keluarga. Nah, ketika tahu ada SMP Plus Rahmat, jadi Rahmat buka SMP, itu saya langsung nggak tertarik gitu untuk masuk ke sana karena banyak juga yang sudah saya kenal. Terus ketika lulus itu alhamdulillah dapat beasiswa untuk masuk ke SMP Plus Rahmat. SMP Plus Rahmat Iya. ya. Berarti dulu dapat beasiswa ya, wah Iya. luar biasa sekali. Kemudian Ya tanpa pikir panjang lah langsung saya ambil langsung saja. akhirnya bertemu dengan teman-teman yang SD tadi ya. Iya. Wah, luar biasa ternyata sahabat Rahmater. Nah, itu tadi cerita dari Mas Farhan. Sekarang coba dari Mas Siva, gimana nih awal mula ketika memilih SMP Plus Rahmat? Kenapa dulu? Kan rumahnya jauh ya, tadi Iya. di daerah perbatasan. Ini jadi sahabat Rahmater, rumahnya Mas Siva ini perbatasan Blitar Kediri ya. Nah, jauh-jauh memilih SMP Plus Rahmat. Apa ini alasannya Mas Siva? Jadi ya flashback lagi ke SD. Jadi kan dulu lumayan sering ikut lomba gitu. Iya, Dan iya. alhamdulillah dulu sempat keterima di salah satu SMP yang lumayan terkenal Terkenal juga di Kota Kediri. Iya. Ya, dan waktu itu saya belum tahu kalau ada yang namanya SMP Plus Rahmat ya. Karena baru angkatan 2 ya, Iya, waktu baru itu ya. angkatan 2. Betul. Jadi kemudian setelah itu saya ditawari oleh Ustadz John waktu itu Iya. beasiswa untuk di SMP Plus Rahmat. Akhirnya Kemudian kan karena saya juga kenal beberapa anak-anak SD Plus Rahmat, SD ya, Plus Rahmat ya. masuk ya Mas Farhan ini Iya. dulu. Jadi tanpa pikir panjang saya terima di SMP Plus Oh, Rahmat. berarti pertemanan kalian itu sudah terjalin sejak SD ya, kira-kira ya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ke Mbak Aisyah nih. Mbak Aisyah dulu SD-nya dari SD Plus Rahmat SD juga. Plus Rahmat juga. Oke, alasannya apa nih Mbak Aisyah kalau ini?
Kalau aku itu mirip sama Farhan, jadi memang karena 6 tahun di SD Rahmat, jadi sudah kenal sama ustadz-ustadzahnya, terus bisa membayangkan gimana lingkungan belajarnya nanti di SMP Plus Rahmat, pasti juga nggak jauh berbeda dari pas di SD. Iya. Terus pengen lanjut ke SMP Rahmat. Persis juga kayak Farhan, itu habis itu ditawarin pas sebelum kelulusan SD, ditawarin beasiswa juga. Iya, akhirnya wah berarti kalian tiga-tiganya ini beasiswa SMP Plus Rahmat, luar biasa sahabat Rahmaters, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi memang benar-benar SMP Plus Rahmat itu tidak salah dalam menentukan mana yang pantas untuk mendapatkan beasiswa, mana yang enggak. Buktinya nih sekarang dia berada di alma mater universitas yang sangat terkenal di Indonesia, luar biasa. Masya Allah, ini sangat menginspirasi bagi Rahmater semua. Baik, untuk berikutnya ini untuk Mas Siva ya. Mas Siva, kalau misalnya tadi kita flashback ke bangku SMP nih, entah kelas 7, kelas 8, kelas 9, mungkin bisa dibilang kalian itu kan intinya gini ya, kakak tertua kedua di SMP Plus Rahmat ya, angkatan 2. Apa nih pengalaman yang bisa diambil nih dulu, pengalaman yang paling berkesan di SMP Plus Rahmat apa saja kira-kira? Kalau melihat apakah belajarnya atau teman-temannya atau gedungnya masih sepi atau bagaimana, silakan. Gimana Mas Iva? Kalau saya dulu pengalaman yang paling berkesan adalah ya waktu penelitian dengan Ustadz Bandi di lab Di IPA lab yang IPA ya? yang waktu itu masih baru gitu. Masih alat-alatnya juga masih baru, Iya, masih baru. mikroskopnya masih baru dari kardusnya gitu ya. Gitu. Dan jadi dekat dengan banyak anak-anak lain gitu. Iya, akhirnya saling mengenal gitu kenal, ya. ya. Itu yang paling berkesan ya Iya, buat Mas Iva ya. Sekarang. Kalau untuk Mbak Aisyah nih, apa nih yang paling berkesan nih selama kalau kita flashback ketika di bangku SMP Rahmat dulu? Apa? Suasananya itu loh, suasana gedungnya kan karena masih 2 angkatan. Iya. Kita yang paling bawah tingkatnya itu juga karena masih sepi gitu, leluasa. Kalau pas proses pembelajarannya gitu. Iya, Jadi kerasa kondusif sepi, ya, sangat lebih kondusif, apalagi mewah ya, mepet Iya. sawah. Nah, memang itu salah satu pendukung pembelajaran di SMP Plus Rahmat. Jadi suasana di setting sekondusif mungkin supaya bisa belajar dengan tenang, ya. Iya, Jadi seperti minim itu. gangguan. Ya, jadi luar biasa sekali. Kemudian kalau misalnya dari segi pertemanan nih, dapat banyak teman juga ya. Iya. Apalagi dari SD kemudian lanjut ke SMP. Iya. Nah, kemudian yang terakhir untuk Mas Furqon nih, Farhan Al Furqon ya, Ya. nama lengkapnya Mas Farhan. Apa nih kira-kira pengalamannya ketika Yang paling berkesan ya. iya, Mungkin kelas 7 itu kan saya ikut OSN ya. kelas 7 ya? Iya. Iya. Bidang matematika ya kalau bisa Betul. dilihat. Betul sekali. Nah, waktu itu pembinaannya masih sama Ustadz Rizky. Iya. Itu asik banget, pembinaannya asik. Waktu menang OSN pun ya senang banget lah. Terus sampai finalnya waktu itu di Riau sama ditemani Ustadz Tutut, Ustadz Rizky. Nah, walaupun ya kurang beruntung ya. Tapi sudah luar biasa loh, kamu udah masuk final, jadi itu dulu satu-satunya ya, kalau nggak salah di Kediri yang bisa mewakili di bidang matematika. Nah Iya, ini betul. sudah luar biasa sekali dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga ya buat kalian. Oke, terima kasih tadi sudah memberikan flashback ketika di SMP Rahmat Nampak. Berbicara tentang kontribusi yang kalian dapatkan selama di SMP Plus Rahmat ya, selama 3 tahun belajar di sana, kira-kira seberapa besar sih peran SMP Plus Rahmat dalam menentukan rencana pendidikan kalian di jenjang berikutnya seperti SMA, bahkan kuliah sampai sekarang di kampus favorit? Mungkin bisa dimulai dari Aisyah. Silahkan Mbak Aisyah. Jadi flashback waktu SMP, waktu itu sempat ditawari sama Ustadz Bandi untuk join penelitian, ikut lomba KIR. Nah, alhamdulillah dapat kesempatan lanjut ke final, jadi finalis LPSN 2017 oleh Kemendikbud, berangkat ke Jakarta. Nah, melalui event itu kita dapat sertifikat dan bisa digunakan untuk mendaftar jalur prestasi
saat mendaftar ke SMA ke jenjang berikutnya. Saat itu mendaftar ke Mandua Kota Kediri. Mandua Kota Kediri ya. jalur prestasi Ya, jadi, melalui KIR ya. Iya, benar, Masya Allah luar biasa. Akhirnya selama di SMA bisa mengembangkan ikut penelitian lagi KIR. ya, Nah, organisasi lagi. pastinya sekarang kuliah udah terlatih meneliti ya Kak Isya ya. Jadi Masih. untuk membuat laporan-laporan pasti udah easy peasy lah ya. Oke, amin. Oke, sekarang ke Mas Siva nih. Kira-kira apa nih Mas Siva kontribusinya SMP sehingga Mas Siva bisa berada di titik yang saat ini? Kalau SMA dulu, masuk SMA kira-kira Mas Siva jalur apa dulu? Dulu karena saya mengikuti kompetisi Meso 9 di Oh, SMA Meso 1. 9 di SMA 1 Satu Kediri. dan juara Dan pastinya. iya, juara Alhamdulillah 3. juara akhirnya. Bisa mendapatkan tiket masuk untuk ke SMA 1 Wah, Kediri. luar biasa. Dia tidak melalui jalur zonasi atau jalur nilai rapot ya, tapi Iya. langsung mendapatkan free pass dari SMA Negeri 1 ya. Iya. SMA Negeri 1 dalam kompetisi Meso Meso 9. ya, Meso 9. Jadi, ini sahabat Rahmater luar biasa sekali yang Ustadz datangkan pada hari ini ya untuk alumni-alumninya. Nah, berikutnya nih yang terakhir Mas, gilirannya Mas ini ya Farhan ya. Ya. Gimana nih ceritanya kontribusi SMP Rahmat sehingga Mas Farhan bisa sampai saat ini apa? Bisa dibilang kontribusinya itu gede banget ya. Saya di Gede SMP kan banget, oke. sering ikut lomba-lomba matematika dan ya pembinaan yang di SMP itu mantap banget lah. Saya bisa memenangkan banyak perlombaan. Kemudian waktu Meso 9 itu saya juga ikut dan saya setim dengan Siva juga. yang menang Oke. juga itu. Sebelum kelulusan kalau nggak salah ya, ada pihak dari SMA 1 yang datang ke SMP Rahmat. Datang ke SMP Rahmat Betul. untuk Menawari saya untuk langsung masuk ke SMA 1. langsung masuk mendapatkan free pass tanpa tes. Betul. Dan dengar-dengar nih, Mas Siva sama Mas Farhan ini juga dua-duanya kelas akselerasi ya. Hanya 2 tahun nih sahabat Rahmat. Jadi luar biasa sekali hanya menempuh jenjang SMA dalam waktu 2 tahun dan setelah itu kuliah ya. Kuliah sekarang semester 3 selesai semester dan akan 3 masuk semester 4. masuk semester 4. Berarti ini dulu Mbak Aisyah teman satu angkatan yang sekarang jadi kakak tingkatnya ya. Wah, luar biasa. Jadi sahabat Rahmater dimanapun berada pasti inspirasinya sangat luar biasa ya untuk bintang tamunya Ustadz pada hari ini ya. Oke, berikutnya nih kalau misalnya kita flashback lagi, Ustadz ajak flashback lagi. Ada nggak sih pengalaman yang paling kan dari tadi kalian terkesan kayak rajin banget, kayak ini seolah-olah nggak ada yang agak aneh gitu loh, ada agak-agak gimana gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang bisa dibilang kocak atau lucu atau konyol lah ya, paling ini konyol selama di SMP Plus Rahmat ada nggak sih? Entah itu tiba-tiba jatuh dari tangga atau gimana, ada nggak pengalaman yang seperti itu? Mungkin dimulai dari Mas Siva coba. Kalau saya dulu waktu pertama kali masuk di SMP Rahmat kan ada yang namanya hafalan waktu itu. Oh iya, ada namanya hafalan Al-Quran Iya, ya, hafalan jadi Al-Quran. hafalan surat-surat ya. Jadi waktu itu kan saya nggak tahu kalau ada hafalan. Nggak tahu ada hafalan. Mendadak tiba-tiba itu mungkin sekitar kasih waktu sekitar 10 menit atau berapa untuk setoran gitu. Iya. Jadi dan waktu itu saya benar-benar kaget jadi belum bisa hafal. Akhirnya ngeblank ya. Iya, ngeblank ngeblank. nggak hafal. Iya. Nah, itu menjadi pengalaman Iya, yang paling pengalaman paling berarti itu berkesan. pengalaman paling tragis ya. Bukan yang paling mungkin ada lagi pengalaman dikerjain temannya atau apa gitu enggak? Terlalu banyak sebenarnya. Terlalu banyak pengalamannya di SMP. Jadi Sobat Rahmater sampai Mas Siva susah untuk menceritakan Iya. karena saking banyak pengalaman yang paling kocak ya. Iya. Mungkin kalau dari Mbak Aisyah gimana Mbak Aisyah pengalamannya? Ya, jadi salah satunya itu kan karena selama 3 tahun itu kita gantian ya rolling teman-temannya. Iya. Jadi kelasnya misal A, B, C, C, rolling. ya, betul. Terus termasuk juga wali kelasnya rolling Iya. gantian. Ada kesempatan itu di kelas 9 wali kelasnya itu Ustadz Amin sama Ustadz Rizky. Iya. Waktu itu bertepatan dengan ulang tahunnya Ustadz Amin. Ah, Kita iya. berencana
untuk apa ya istilahnya kasih Bikin surprise, surprise semacam iya, prank dikasih, sampai iya. Ustadz Aminah bisa marah dan akhirnya Dan kita itu marah, berhasil. bener-bener marah. Iya, Iya, itu Berhasil. saya bisa bayangkan gitu Ustadz Amin kalau marah pasti ilmu bela dirinya dikeluarkan ya Mbak Isya ya. Terus akhirnya bisa Bisa. satisfied, kita kasih kue terus Menangis terus. nggak waktu itu Ustadz Amin? Terharu nggak? Pokoknya Dan- puas Ustadz. Oh puas ya, jadi sampai bikin Ustadz Amin marah secara selama ini kan Ustadz Amin image-nya kan guru yang Ya. begitulah ya. Akhirnya bisa marah itu kepuasan tersendiri ya Mbak Isya. Wah, Berhasil. ini memang paling kocak nih kalau yang ini. Mungkin kalau dari Mas Farhan apakah sama? Iya, dulu kan saya emang satu kelas sama Aisyah juga di sini Iya. aja, jadi ya ikut berpartisipasi lah dalam kekonyolan itu. Berarti terlibat dalam skenario ya. Iya. Iya. Jadi luar biasa ini sangat pengalamannya sangat banyak ya, dari yang paling lucu, yang paling menyenangkan, yang paling menyedihkan mungkin ketika berpisah sama teman-teman ya. Nah, kemudian nih kalau misalnya disuruh kembali lagi ke SMP Rahmat nih, flashback nih untuk untuk kembali jadi siswa. Kira-kira apa yang paling dirindukan? Apa yang paling dirindukan? Belajarnya kah, mengajinya, atau nongkrong sama teman-teman, atau bagaimana? Kalau dari Mas Farhan, Saya satu kata. kitabah. Kitabah. Jadi ya mungkin Rahmater belum tahu apa itu kitabah. Kitabah itu cara kita mengajarkan siswa bagaimana cara menulis Al-Quran dengan baik dan benar ya, Rahmater. Jadi ini kitabah itu kadang ada yang seneng memang disuruh kitabah karena hobinya menulis, ada yang sengsara karena memang nggak bisa menulis Al-Quran. Tapi secara niat kita mengharuskan menulis kitabah itu untuk membelajarkan itu kepada siswa ya. Kemudian kalau dari Mas Siva apa? Suasana. Suasana, satu kata suasana. Mbak Aisyah? Mungkin salah satu momennya itu mabit ya. Mabit Iya, ya. Wah, kalau mabit itu perlu saya perkenalkan juga kepada sahabat Rahmater. Mungkin ada yang belum tahu, mabit itu malam bina iman dan takwa. Jadi kita bermalam selama 2 hari 1 malam ya. Iya. Nah, di situ kita diajarkan untuk beribadah dengan baik, kemudian memupuk rasa kesetia kawanan dan lain sebagainya. Bahkan ada hiburannya juga ya. Oke. Nah, sahabat Rahmater, tadi sudah banyak sekali ya yang kita gali, informasinya luar biasa dan sangat menginspirasi sekali. Mulai dari Mbak Aisyah yang di MAN 2, kemudian di SMA 1 ada Mas Syifa sama Mas Farhan. Nah, ini memang benar-benar prestasinya luar biasa dari SMP hingga bahkan kuliah ya. Kalau boleh spill sedikit nih, dulu kuliah masuk ke UGM Mbak Aisyah jalur apa? Jalur SNMPTN. Berarti yang undangan ya pakai nilai, wah luar biasa. Kalau yang akselerasi nih, bagaimana nih Mas Siva? Alhamdulillah saya dulu juga SNMPTN. SNMPTN jalur undangan ya berarti. Kalau Mas Sama. sama semua, wah luar biasa. Saya jadi insecure nih berada di hadapan kalian ya, karena saya dulu harus mengerjakan soal serumit itu dulu baru bisa diterima, dapat nilai bisa diterima. Kalau kalian enggak ya, luar biasa sekali. Nah, bukan hanya saya nih yang butuh kiat-kiat sukses nih untuk adik-adik kalian yang di SMP Rahmat, tapi pasti Rahmater semua, baik yang di SMP Rahmat atau yang menyaksikan. Apa nih kiat-kiat agar menjadi orang yang bisa menginspirasi seperti kalian yang berprestasi? Iya, beasiswa iya, terus apa lagi? Masuk kampus jalur undangan iya. Nah, mungkin dimulai dari Mas Farhan deh. Apa? Aku. Kiat ya. Iya. Yang pertama itu enjoy aja sama prosesnya. Enjoy dianggap proses beban. ya. Iya. Jadi semua jangan dianggap beban, lakukan yang terbaik ya intinya itu. Oke. Kalau dari Mas Sivan apa? Kalau dari saya itu jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup ya. Apalagi kalau soal menggali ilmu dari ustadz-ustadzah Iya, atau guru-guru betul. kalian di depannya gitu. Yang berarti harus tidak cepat puas ya intinya itu, tidak cepat merasa puas. Kalau untuk
ini mungkin dicoba aja kesempatan yang ada, misal ditawarin sama Ustadz ikut lomba A, ikut Oh lomba iya, B, lomba nggak apa-apa, B, yang penting gitu. dicoba dulu aja. Jadi itu ya, itu kiat supaya nih sahabat Rahmater supaya bisa menjadi orang-orang yang bisa sukses seperti yang ada di samping Ustadz nih. Jadi jangan lupa dicatat tadi pesannya dari Mbak Aisyah, dari Mas Siva sama Mas Farhan, apa saja nih kiat-kiatnya. Nah kemudian yang terakhir nih untuk pertanyaan penutup nih ya, mungkin kita butuh pesan untuk sahabat Rahmater, khususnya siswa-siswa SMP Plus Rahmat, dan boleh untuk ustadz-ustadzah juga atau yang lain yang ingin kamu kasih pesan. Saya ingin dari kalian ya, masing-masing dari kalian memberikan pesan kepada SMP Plus Rahmat atau kepada sekolah juga nggak apa-apa. Mungkin dimulai dari Mbak Aisyah, mungkin silakan. Pesannya mungkin buat adik-adik kelas, kalian gak salah pilih masuk SMP Plus Rahmat. Nikmatin momen-momennya karena pasti gak akan lama, nanti tahu-tahu lulus. Iya betul ya. Jadi tiba-tiba langsung lulus, Iya. langsung masuk sekolah lanjutan ya. Iya, jadi itu ya, diingat-ingat ya sahabat Rahmater. Kalau dari Mas Siva? Kalau dari saya sendiri, pesan buat adik-adik kelas mungkin, jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian di SMP Plus Rahmat. Jangan sia-siakan kesempatan kalian di SMP Plus Rahmat. Jadi SMP Plus Rahmat itu banyak memberikan ilmu ya pastinya. Iya, Ya. Oke. Kalau dari Mas Farhan? Mungkin aku masih tahu aja. Semua ustadz-ustadzah di SMP Rahmat itu sebenarnya care, semuanya peduli sama kalian. Namun jangan biarkan kepedulian itu menjadi satu sisi saja. Iya. Kalian boleh menceritakan apa yang sedang kalian inginkan, apa yang sedang kalian rasakan, apa yang sedang kalian mungkin merasa kesulitan lah kepada ustadz-ustadzah agar mereka dapat membantu kalian. Iya. Ya mungkin itu saja. Iya, jadi intinya yang bisa Ustadz petik dari perbincangan kali ini yang sangat menginspirasi, dan pesan dari kakak-kakak alumni yang menginspirasi ini, intinya jangan cepat puas, jangan merasa cepat untuk mengambil kesimpulan ya. Kalau ustadz-ustadzah itu baik, tapi jangan diambil satu sisi. Kalau dari Mbak Aisyah tadi, jangan sekali-sekali menolak ketika ditawari lomba-lomba, karena insya Allah kedepannya akan ada manfaatnya ya. Walaupun nggak menang pasti dapat pengalamannya ya Mbak ya. Kalau dari Mas Izudin tadi juga seperti itu ya Mas Siva ya. Nah terima kasih atas kehadirannya untuk Mbak Aisyah, Mas Siva sama Mas Farhan. Luar biasa perbincangan kita hari ini, dan pastinya saya jamin sahabat Rahmater yang menyaksikan terinspirasi dari perbincangan kita kali ini. Jadi untuk sahabat Rahmater, apa saja yang perlu kalian catat tadi banyak sekali ya, supaya bisa mengikuti jejak alumni yang berprestasi di sampingnya Ustadz ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sahabat Rahmater, demikian untuk perbincangan kita pada hari ini. Semoga selalu menginspirasi. Kita tutup dengan salam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.